Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa pemirsa Yuji TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir menemani pemirsa di layar kaca Anda. Tentunya dalam program yang begitu spesial yaitu Yuji Talk eksklusif Ibu Kota Negara atau yang biasa kita kenal Yuji Talk eksklusif IKN. Baik pemirsa, tentunya hari ini saya di studio tidak sendiri karena sudah bersama saya ada Ibu Insinyur Irina Mildawani MT PhD yang mana beliau merupakan lulusan dari S1 Arsitektur Landscape Usakti, kemudian S2 Arsitektur UGM, dan kemudian S3 Urban and Regional Planning Curtin University Australia. Dan langsung saja mungkin pemirsa kita akan langsung menyapa Bu Irina. Assalamualaikum Bu Irina. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Baik, tentunya tema yang kita bahas hari ini begitu menarik ya Ibu ya. Iya. Mungkin langsung saja monggo, kita ada beberapa narasumber yang luar biasa ya Bu ya, yang tentunya akan membahas terkait tema kita pada hari ini. Silakan Bu Irina. Iya, baik. Terima kasih Mbak Yuni, para pemirsa yang kami banggakan. Bahagia sekali kami pada pagi hari ini bisa ketemu lagi dalam acara Yuji Talk seri eksklusif IKN. Dan pada hari ini kita akan kedatangan secara online 3 orang narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MArs. Beliau adalah Dekan FTSP Universitas Gunadarma dan tentunya beliau akan menampilkan atau memaparkan mengapa sih alasan pemindahan ibu kota dan pentingnya pemindahan ibu kota ini serta mengapa harus ke sana gitu ya. Nah, nanti pada segmen pertama beliau akan menjelaskan, kemudian untuk segmen kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Abdul Wahid Hashim, MSP. Beliau latar belakang S1 dari Arsitektur Universitas Brawijaya sama dengan Pak Razik. Kemudian sama-sama alumni dari ITB sama dengan Pak Razik, tapi Pak Razik di Arsitektur, beliau di PWK. Untuk S3-nya Pak Razik dari TI Universitas Gunadarma, sedangkan Pak Abdul Wahid Hashim dari Teknik Sipil ITS dengan khusus jurusan atau peminatannya adalah penginderaan jauh ya. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau-beliau ini sesuai sekali dengan tema kita pada hari ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah spesialnya adalah Bapak Wahidin Alauddin dari Direktur and Founder dari Borneo Rescue. Juga beliau adalah staf khusus Bupati Penajam Pasir Utara. Dan beliau S1-nya dari Arsitektur Universitas Hasanuddin dan S2-nya dari Urban and Regional Planning Curtin University. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita segera menyapa kehadiran Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MArs. Assalamualaikum Pak Razik. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irina. Sehat Pak Razik? Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Razik, tentunya kita ini pengen tahu Pak Razik, mungkin sebagian dari pemirsa ada yang belum mengetahui gitu ya, atau masih bertanya-tanya, kenapa sih harus pindah gitu ya, IKN harus pindah ke Kalimantan gitu Pak. Mungkin Pak Razik bisa menjelaskan Pak dengan pemaparan mengenai pentingnya kepindahan ini, mengapa kepindahan ini, dan faktor-faktor apa yang mendasari, kemudian juga mungkin hal-hal lain yang terkait dengan pemindahan ini sebagai bagian dari tata ruang nasional Pak. Monggo Pak Razik. Baik, terima kasih Bu Irina. Izin saya sudah share, kelihatan ya sharing saya? Belum Pak, masih ditunggu share-nya. Iya Pak. Sudah terlihat Pak Razik. Sudah terlihat. Oh baik. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di full Pak. Jadi, mohon maaf Pak Razik. Belum di full screen Pak Razik. Ya gini ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi menanggapi pertanyaan Bu Irina terkait dengan ibu kota negara kita ya.
Saya mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa UGTV ini melalui UG Talk eksklusif memang secara serial menyelenggarakan satu diskusi dengan topik besarnya adalah ibu kota negara. Nah, tentunya ini terkait dengan gagasan yang dibangun oleh pemerintahan saat ini, Bapak Jokowi, bahwa ada keinginan untuk pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, topik kali ini terkait dengan membaca kondisi existing kawasan sebagai ruang ibu kota negara ini. Saya ingin menyampaikan dalam kerangka pembangunan nasional, karena bagaimanapun ibu kota itu merupakan nantinya akan menjadi ibu dari sebuah kawasan, ibu dari sebuah negara yang tentunya peranannya sangat penting. Nah, di dalam perjalanannya kan kita ya negara Indonesia itu menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang pertama itu sebenarnya diawali ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan itu di Pegangsaan Timur nomor 56. Maka sejak saat itu sebetulnya secara de facto Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tapi kemudian pada tahun 46 bulan Januari ya pindah ke Yogyakarta ini akibat adanya pendudukan ya dari Netherlands Indies Civil Administration, sehingga ibu kota negara harus dipindahkan ke Jogja. Demikian juga pada tanggal 19 Desember 1948 itu pindah ke Bukit Tinggi, ini juga masalah yang sama terkait dengan agresi militer Belanda. Kemudian pada tahun 49, 6 Juli juga kembali ke Yogyakarta. Gitu. Dan akhirnya pada tahun 17 Agustus 1950, setelah RIS dibubarkan dan Jakarta kembali menjadi ibu kota negara, maka ini juga secara de facto dan sekaligus secara de jure. Jadi menjadi ibu kota dengan keluarnya Perpres nomor 2 tahun 1961 status sebagai ibu kota negara diperkuat melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1964 gitu. Nah, dari perjalanan seperti ini kemudian Pak Jokowi melalui Undang-Undang nomor 3 sekarang sudah ditetapkan, artinya secara de jure artinya bahwa kepindahan ibu kota negara ini sudah secara hukum sudah ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 pindah ke Kalimantan Timur yang berdasarkan undang-undang kemudian dinamakan sebagai ibu kota Nusantara gitu. Ini merupakan wilayah khusus setara dengan pemerintah tingkat 1 gitu. Nah, artinya bahwa kondisi saat ini ibu kota negara kita itu sebetulnya di Jakarta ada semacam satu pilihan Jakarta sebagai ibu kota negara itu lebih kepada alasan de facto, karena waktu itu Jakarta sebagai daerah yang paling besar, yang paling dari sisi administratif itu juga cukup besar karena memang ditinggalan dari Hindia Belanda. Maka pada saat itu Jakarta sebetulnya tidak dirancang sebagai ibu kota gitu. Nah, karenanya kemudian ada beberapa gagasan yang sudah dilakukan. Bung Karno misalnya itu tahun 57 menginginkan pindah ke Palangkaraya. Kemudian Pak Harto ke Jonggol. Kemudian Pak SBY, jadi beliau mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar. Nah, Pak Jokowi kemudian melakukan satu gagasan ini pada tahun 2019. Nah, sebetulnya semua itu pilihan-pilihan ibu kota itu pertama adalah dimanapun di seluruh dunia itu pertama-tama yang menjadi poin penting adalah ketersediaan sumber daya alam, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah posisi strategis sebuah titik ibu kota dalam konstelasi kawasan negaranya. Kemudian aspek keamanan dan pertahanan, kemudian aspek aksesibilitas dan sebaran penduduk secara demografis tentunya adalah akan lebih tepat kalau seandainya sebaran penduduk itu merata dan tidak tertumpu pada satu titik. Kemudian juga adanya pertumbuhan ekonomi, ini juga yang mendorong kriteria-kriteria alasan pemilihan ibu kota. Kemudian yang ketujuh adalah alasan religi. Ini banyak negara-negara yang menjadikan ibu kotanya dari aspek kesejarahan keagamaan. Gitu.
Kemudian juga terkait dengan daya dukung lingkungan. Nah, nanti mungkin terkait dengan daya dukung lingkungan ini nanti bisa diperjelas oleh Pak Abdul Wahid Hasyim. Beliau adalah ahli di bidang guna lahan, daya dukung lahan, gitu ya. Kemudian mitigasi kebencanaan dan aspek-aspek historis. Ini beberapa kriteria alasan-alasan pemindahan ibu kota atau penempatan ibu kota di dalam sebuah negara. Karena peran ibu kota itu sangat sentral di dalam sebuah negara, gitu. Nah, kita melihat existing Indonesia. Indonesia itu, ini kalau dilihat pada lingkaran yang agak kuning ini Jakarta, gitu ya. Jakarta ini posisinya di agak ke selatan, kemudian di selatan barat. Nah, sementara posisi Kalimantan rencana IKN atau ibu kota Nusantara ini di sini, posisinya sangat strategis. Kalau dilihat dalam konteks kawasan metropolitan, di Indonesia itu ada 12 kawasan metropolitan. Indonesia, Jakarta itu dalam konteks Indonesia itu seperti seperti manusia yang sudah tambun, dia sudah menjadi megapolitan. Jumlah penduduknya sangat besar, hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Juga kemudian dari sisi pertumbuhan dan kondisi sumbangan perekonomian juga 50% dari sebaran atau kontribusi perekonomian negara. Nah, ini tentu itu akan membuat Jakarta ini terlalu overload, gitu. Jadi dia seperti orang tambun yang tidak mampu berjalan lagi, gitu ya. Jadi ini sangat besar. Nah, ini tentunya akan memberi dampak pada bagaimana kondisi Jakarta ke depan, gitu. Akibat ketimpangan itu tadi. Maka tentunya gagasan pemindahan ibu kota ke satu titik baru yang direncanakan secara terstruktur, terkoordinasi, artinya terencana dari awal, maka ini tentunya akan menjadi poin penting di sini. Gitu. Apalagi konsep yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini adalah konsep konektivitas. Jadi pemerintahan ini akan membangun karena Indonesia ini merupakan satu negara dengan berbagai pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kemudian juga tentunya ini keragaman budayanya juga ada sebaran potensi sumber daya alam yang menyebar. Tentu konektivitas menjadi kata kunci di sini. Tentunya dengan konektivitas maka titik pusat itu memang akan lebih baik ketika ditempatkan di tengah. Jalur transportasi memadai, sistem distribusi sumber daya itu akan lebih baik. Nah, ini beberapa aspek. Karenanya salah satu strategi yang dilakukan di awal adalah bagaimana membangun dari pinggiran. Nah, di sini ada beberapa konsep konektivitas yang telah dilakukan terkait dengan keterpaduan pengembangan infrastruktur dengan prioritas nasional. Gitu ya. Jadi ada 12 kawasan strategis metropolitan. Itu dibaca sebagai sebuah konstelasi data kawasan existing yang akan perlu dipertimbangkan ketika menetapkan ibu kota negara di titik tengah itu. Kemudian ada 17 kawasan industri prioritas yang tersebar. Ada kawasan strategis pariwisata nasional, ada kawasan kota terpadu mandiri, ada kawasan pedesaan, ada pelabuhan perikanan samudra yang titik-titik semua itu sebarannya itu tentunya juga harus diikat dalam sebuah sistem konektivitas. Kemudian ada pembangunan perbatasan pusat kegiatan strategis nasional, gitu ya. Jadi beberapa pos lintas batas dibangun untuk memposisikan Indonesia sebagai negara yang identitasnya lebih menonjol, gitu. Saya pernah ke misalnya perbatasan dengan Sarawak, itu bagus sekali, gitu ya. Jadi daerah perbatasan Paruk, gitu. Itu menunjukkan bagaimana Indonesia, keberadaan Indonesia atau eksistensi Indonesia. Kemudian ada kawasan pengembangan perikanan terpadu, sudah ada 15 kawasan. Ini sebetulnya dalam strategi untuk menutup kawasan dari luar dan kemudian bisa terkelola dari dalam. Dan ada beberapa pusat layanan dalam skala nasional, dalam skala wilayah, dan skala lokal. Nah, ini semua kemudian diikat dalam sebuah sistem konektivitas multimoda, pelabuhan dikembangkan, pelabuhan perikanan dikembangkan, ASDP, bandara, kereta api, jalan darat, dan sebagainya. Sehingga semua potensi-potensi wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia itu akan menjadi saling terhubung dengan baik. Gitu. Nah, ini saya kira nanti akan menjadi catatan penting ketika adanya pergeseran letak posisi ibu kota negara sebagai simpul
yang memadukan seluruh sistem yang ada di dalam seluruh kawasan di negara Indonesia. Nah, tentunya tantangan ke depan adalah ini bagaimana nanti kebutuhan untuk pengembangan infrastrukturnya, pengembangan wilayah yang seimbang, tidak ada lagi ketimpangan timur dan barat, ya, dan tengah, Jawa dan luar Jawa dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengembangkan infrastruktur untuk mengatasi tingginya urbanisasi sehingga meningkatkan kualitas hidup, sehingga orang tidak berduyun-duyun datang ke Jakarta, tapi akan berkembang di masing-masing, karenanya tadi ada beberapa kawasan metropolitan strategis yang akan menjadi penggerak kegiatan perekonomian terutama. Kemudian konektivitas ini antar daerah, bagaimana ini semua dilakukan. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang meningkatkan nilai tambah untuk mencapai ketahanan. Ya Bu. Mohon maaf, kurang 2 menit boleh? Penjelasannya boleh dipercepat. Baik. Ya. Nah, tentunya ini dukungan adalah konektivitas, perlunya ada pertumbuhan ekonomi kawasan dalam rangka kota dan industri, meningkatkan keterkaitan antara fungsi pengolahan produksi dan jasa, tentu interline-nya. Ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara ketiga terkait penempatan ibu kota negara dalam konstelasi kawasan di Kalimantan Timur. Bagaimana keterhubungannya dengan daerah-daerah pendukung sekitarnya ketika ibu kota negara masuk di daerah itu dan menjadi wilayah khusus. Gitu. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan penyediaan perumahan. Jadi saya kira itu. Nanti ini mungkin bisa dilanjutkan, lalu bagaimana visi ibu kota Nusantara sebaiknya. Gitu. Jadi yang pertama adalah tentu harus berpatokan pada tadi, konstelasi ruang kawasan dalam konteks nasional. Di sini ada pilar pembangunan 2045, yaitu pengembangan manusia dan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, harapannya ibu kota Nusantara secara visioner akan menjadi kota paling berkelanjutan di Indonesia. Ini mimpinya, gitu, tentunya harus didukung. Simbol identitas bangsa Indonesia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Saya kira itu sebagai pengantar, Bu, jadi nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Razik atas pemaparannya. Jadi para pemirsa UG-TV, pagi ini kita ada dalam UG Talk eksklusif IKN dengan tema potret existing kawasan dalam ruang IKN sebagai basis dari ruang IKN. Dan kita baru saja mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MR. Beliau telah menyajikan suatu pemaparan penjelasan mengapa sih perlunya pindah IKN ini ke Kalimantan dan potensi-potensi apa yang ada di IKN posisi saat ini dan bagaimana visi kedepannya dalam konstelasi wilayah Nusantara ini. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kedua dan ketiga. Yang pertama untuk Bapak Dr. Insinyur Abdul Wahid Hashim, MSP, sebagai narasumber kedua. Kami mohon Bapak bisa memberikan tanggapan dari paparan Pak Razik tadi, Pak. Halo, Pak Wahid, bisa mendengar suara kami? Bisa, ya, bisa lupa mute-nya masih. Baik, terima kasih. Ya, ini langsung saja ini? Monggo, langsung ditanggapi tadi dari Pak Razik, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga langsung saja menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Razik, karena waktunya juga saya kira sudah diingatkan berkali-kali, mepet gitu ya. Begini, ini menarik sekali nih, apa yang menjadi tema diskusi yang memang masih hangat ya. Dan tentunya pertama yang ingin saya, karena ini temanya kenapa, tadi pertanyaan itu adalah kenapa. Kemudian Pak Razik itu mencoba untuk menjawab kenapanya. Nah, salah satu yang kenapa itu tadi adalah sebenarnya kalau Jabodetabek ini kan luasnya kurang lebih sekitar 7.000-an kilometer persegi. Nah, kemudian kebutuhan untuk pindah itu kurang lebih sekitar 30.000 kilometer persegi. Jadi kurang lebih ini sebenarnya 4 kali lipatnya, ya, 4 kali lipatnya yang tentunya luar biasa, besar sekali luasan yang akan dibutuhkan oleh IKN ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini untuk pertama menjelaskan apakah betul luasan itu yang dibutuhkan
4 kalinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melihat karakteristik lahan yang mungkin akan saya sampaikan nanti, itu sangat variatif, Pak Razik. Nah, sangat variatif. Nah, tentunya kalau dari ilmu arsitektural, kebetulan ini semuanya adalah alumni dari arsitektural, dari arsitektur ya, dari si keilmuannya itu, kalau memang lahan yang sangat luas itu, kemudian akan dicoba dijabarkan ke dalam bentuk fisik ya, fisiknya itu adalah tentu adalah masa-masa bangunan, itu akan sebarannya akan sangat berjauhan. Nah, apakah demikian? Karena teori ini dari teori perencanaan salah satunya adalah ada teorinya Christaller yang tentang teori tempat pusat, ada teorinya Weber. Weber itu adalah memperpendek jarak transportasi. Nah, ini tentu kalau dikaitkan dengan energi, mungkin kemarin ada cerita tentang energi ini. Nah, tentu energi ini tentu sangat boros ya. Nah, apakah ini pertanyaannya itu apakah memang betul seluas itu yang dibutuhkan? Kalau memang seluas itu, berarti Jakarta semuanya diboyong. Diboyong semuanya pun itu masih sisa, banyak sekali. Itu saja dulu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahid atas tanggapannya. Apakah ini diperlukan menjawab langsung nih dari Pak Razik kembali atau bagaimana ya? Atau kita langsung ke narasumber ketiga dulu nih, barangkali Pak Wahidin bisa menanggapi juga dari paparan Pak Razik tadi dan juga mungkin dari tanggapan Pak Wahid. Saya persilakan Pak Wahidin. Halo? Ya, halo. Dengar suaranya, Bu? Ya, jelas ya, Ibu. Jelas Pak. Jelas. Jelas ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Irina dan Uji TV Profesional pagi ini. Jadi tanggapan saya tentang pemaparan Pak Razik tadi, tentu saya akan lihat dalam perspektif pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya maupun secara global untuk Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau tadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pak Razik tentang alasan pemindahan secara teoritis itu benar adanya, tetapi ada alasan lain Pak Razik yang perlu diperhatikan yang selama ini belum dibahas secara luas di beberapa event baik pakar dan sebagainya. Yang pertama adalah kesejarahan, bahwa ternyata di Nusantara ini Republik Indonesia ini ternyata ada kabupaten kerajaan tertua di Indonesia justru ada di Kalimantan Timur. Jadi secara histori itu memang kita ada di sini. Jadi beberapa tokoh masyarakat yang ada Kalimantan Timur itu menganggap bahwa pemindahan ini sebenarnya bukan pemindahan, ini kembali ke Kalimantan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Razik juga ini juga yang sering kita suarakan di Kalimantan Timur. Kontribusi daripada Provinsi Kalimantan Timur terhadap PDRB cukup besar, Pak. Itu kalau kehitung angka pastinya saya nggak tahu, tapi ada yang mencatat sekitar 600 triliun tiap tahun. Dan itu kami kontribusi kepada PDRB nasional. Jadi ada yang menganggap lagi Pak, pemindahan ibu kota ke Nusantara ini sebenarnya balik lagi ke Balikpapan. Kontribusi juga negara terhadap kita. Jadi mungkin Pak Razik sebagai ahlinya atau Pak Wahid Hasim sebagai ahli di PWK, mungkin ini juga yang perlu dikemukakan kepada publik, alasan-alasan yang sebenarnya belum dibahas terlalu jauh kepada teman-teman yang ada yang ahli di PWK. Saya kira demikian, Bu. Baik, Irin, terima kasih. Terima kasih Pak Wahidin. Jadi para pemirsa, jadi kita tadi sudah mendapat penjelasan dari 3 narasumber tadi. Pak Razik telah menjelaskan mengenai alasan mengenai pemindahan ini dan dikaitkan dengan visi dan strategi dari Renstra Nasional. Kemudian Pak Wahid telah memberi tanggapan akan luasan dari IKN tersebut.
Dan kemudian Pak Wahidin menanggapi mengenai perlunya atau pentingnya itu ternyata ada alasan sejarah yang sangat penting yang kurang dibahas selama ini. Jadi ada faktor kesejarahan dan sumbangan Kalimantan Timur terhadap pembangunan Indonesia. Nah, kiranya untuk segmen pertama ini bisa kita akhiri dan saya kembalikan kepada Mbak Yuni sebagai host. Terima kasih Bu Irina, luar biasa sekali tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan ya Bu ya. Kemudian tadi sudah ditanggapi juga oleh Pak Abdul Wahid Hashim dan juga Pak Wahid Alauddin. Yang tentunya tadi membahas terkait tema kita pada hari ini yang begitu menarik ya Bu ya, yaitu potret existing kawasan sebagai ruang IKN atau Ibu Kota Negara. Betul. Dan tak terasa segmen 1 harus kita akhiri dulu ya Bu Irina ya. Masih semangat kan tentunya ya. Iya, masih semangat. Baik pemirsa UGTV, tak terasa segmen 1 harus kita akhiri terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tentunya nanti akan membahas terkait data existing kawasan dari penginderaan jauh. Dan tentunya pembahasan ini juga sangat menarik, jangan sampai terlewatkan. Tapi kita akan menyaksikan dulu tayangan persembahan lagu dari Tanduk Majeng Pilot Band. Berikut ini, silahkan. Ya, baik pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program UG Talk eksklusif Ibu Kota Negara. Tentunya temanya masih sama terkait dengan potret existing kawasan sebagai ruang Ibu Kota Negara. Dan tentunya masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga tentunya Ibu Insinyur Irina Mildawani MT PhD dan tentunya juga narasumber-narasumber yang luar biasa yang terhubung melalui platform Zoom. Dan pemirsa, luar biasa tadi kita dihibur oleh tayangan dari Pilots Band, lagu Tanduk Majeng ya dari Madura. Nah kebetulan salah satu narasumber kita dari Madura, Pak Razik, betul ya Bu Irina ya? Betul ya. Jadi mungkin Pak Razik di rumah sambil joget-joget gitu ya Bu ya? Lagu kesayangan. Menambah semangat Pak Razik pada pagi ini dan kita semua tentunya. Iya tentu. Baik, Bu Irina terkait dengan segmen kedua ini saya mungkin langsung mempersilahkan ke Bu Irina untuk memandu. Silakan Bu Irina. Terima kasih Mbak Yuni. Baik, para pemirsa, kita sudah sampai ke segmen kedua, yaitu pemaparan mengenai data existing kawasan IKN ini dari perspektif penginderaan jauh. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan dari pakarnya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdul Wahid Hashim MSP, yang memang spesialisasi beliau adalah pada riset penelitian mengenai penginderaan jauh ini atau remote sensing technology. Nah, untuk tidak berlama-lama kita kembali ke Pak Wahid. Bapak Wahid, ya, monggo Pak Wahid dijelaskan mengenai data existing IKN ini dari perspektif penginderaan jauh, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin share ya. Ya Pak, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh UGTV untuk menyampaikan gagasan ataupun ide hanya berdasar daripada data ya, data. Jadi karena sebenarnya saya sendiri juga tahun berapa itu memang berapa kali memang ke pasar, tapi tujuannya adalah memang untuk kegiatan-kegiatan karena kami ini adalah planner ya, jadi terlibat membantu di pasar sana. Nah, jadi saya sedikit tahu membayangkan kondisi lapangan yang ada di sana. Nah, sebelumnya saya coba menyusun dari biasanya yang kalau kami ini dari riset ya supaya kita memiliki gagasan yang kemudian bisa dipahami bersama. Saya membuat kerangka pikir semacam ini. Pertama, kita tahu bahwa rencana IKN itu akan ditempatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nah, kemudian dari sini tentu ketika ini sudah niatan memang sudah dan didok begitu ya, ini kemudian pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan untuk diwujudkan antara lain kelengkapan sarana
dan prasarananya, sehingga di sini juga pasti akan menjadi suatu pusat kegiatan ekonomi. Otomatis di sini IKN itu menjadi daya tarik. Tadi oleh Pak Razik juga sudah disinggung akan terjadi urbanisasi yang jangan lagi ke Jakarta, tapi ke sini gitu kan. Ya, karena ini sebenarnya daya tarik itu. Nah, ketika daya tarik itu sudah begitu kuat sebagai magnet, maka yang pasti kita bisa duga itu akan butuh lahan. Nah, memang lahan itu kan sudah dipersiapkan. Saya perhatikan di situ sekitar, ya kalau dibaca secara bulat saja itu 30 ribuan, ya 30, kalau ada koma-komanya saya lupa ya, tapi saya baca secara umum saja 30.000 kilometer persegi. Nah, otomatis di situ akan terjadi alih fungsi lahan. Kegunaannya yang dulunya apa menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk kegiatan. Nah, di sini yang terjadi biasanya, nah ini yang perlu diperhatikan supaya ini tidak terjadi ya. Itu biasanya itu terjadi karena kelemahan di kebijakan. Sehingga apalagi tanah yang luas, Indonesia ini kan luas sekali. Maka monitoring itu kadang lengah. Nah, lengahnya ini yang kemudian mungkin perhatian di pusat, ya perhatiannya di pusat, tapi di ujung-ujung itu terjadi perubahan-perubahan nggak kelihatan. Nah, yang paling enak itu teknologi yang bisa melihat, yaitu menggunakan satelit itu tadi. Nah, jadi lubang yang kecil dan jauh itu yang berubah itu akan kebaca semua. Nah, dari sinilah, dari alih fungsi lahan itu pasti akan terjadi dampak lingkungan. Tadi kalau kita berbicara sustainable development, yang tadi berkelanjutan disampaikan oleh Pak Razik juga, itu akan terganggu nantinya. Karena di sini akan ada dampak lingkungan, dampak budaya, dampak sosial, dampak ekonomi. Tapi yang kita perhatikan kalau saya bicara, karena ini ya terus terang, kalau kita bicara dampak pasti banyak. Nah, cuman ya butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan satu-satu. Saya yang paling gampang enak bicara tentang lingkungan saja. Kemarin juga sudah dibahas tentang lingkungan mungkin ya, Pak Razik ya. Nah, di sini kita bicara masalah vegetasi yang berkurang dan karena ada lahan terbangun itu bertambah. Saya sempat tahun berapa itu, sekitar 2015-an saya kan ke pasar juga. Nah, ke pasar itu ya saya tahu ketika naik speed itu wah, ada perjuangan sendiri ya Pak Wahidin ya. Jadi apa itu untuk ke pelabuhan itu harus ada, pertama saya kaget ketika ke sana. Diantar taksi ya, dari Balikpapan itu diantar taksi, kemudian pelabuhannya itu saya lihat di mana tempat ininya menuju ke ininya anjungannya itu. Ternyata anjungan kemudian turun gitu. Ya, kan begitu ya Pak Wahidin ya. Turun ke bawah naik speed itu. Nah, begitu ya. Jadi ternyata saya lihat pertama saya awal-awal ya grogi juga. Ternyata saya lihat ibu-ibu hamil juga begitu turunnya. Wah, ini mungkin dengan adanya IKN ini akan semuanya berubah dan menjadi fasilitasnya menjadi jauh lebih baik. Nah, tentunya ini yang kira-kira menjadi suatu manfaat ya dari sisi yang lain. Nah, kalau vegetasi berkurang, lahan terbangunnya bertambah, banyak dampak yang lain. Kalau misalnya ekosistem terganggu, pasti ada suhu permukaan meningkat, area resapan berkurang. Nah, dampak-dampak lain ini banyak sekali. Nah, misalnya kalau kita kita berbicara global warming, itu pasti nyangkut ini, ada climate problem ya. Kemudian kalau area resapan berkurang, pasti akan muncul longsor, banjir. Kemarin disinggung oleh Pak Wahidin, menyusunya kawasan penyangga, ini masuk juga di sini. Tadi ini adalah area-area yang seperti lingkaran setan yang kemudian ini yang harus kita pikirkan untuk kesiapan ke depan. Ya. Nah, ini anunya pola pikir ya, yang mungkin bisa kita pikirkan bersama. Nah, di mana wilayah IKN itu? Nah, ini ya kita tahu misalnya tadi sudah dijelaskan, ya, ini 27.000 ya luasannya kilometer persegi, satunya 3.000 kan total 3.000-an, 30.000 gitu ya. Luas sekali. Nah, kemudian ini kalau kita lihat perhatikan. Ini saya ngambil 5 tahun ke belakang, yaitu tahun 2015. Dengan legendanya semacam ini. Kalau kita perhatikan yang merah ini adalah cropland atau kawasan terbuka, kadang digunakan pertanian, kadang digunakan ladang atau terbuka. Ya pasti itu terbuka. Kalau yang kuning ini sudah terbuka memang. Itu yang biasanya kalau sudah demikian itu alang-alang yang banyak. Nah, sedangkan yang biru ini adalah ya semacam genangan atau danau itu. Mungkin Pak Wahidin bisa menjelaskan lebih jauh ini nanti. Nah, coba kita perhatikan tahun 2015. Nah, itu makin besar. 16 itu makin gede ya. Nah, ini berarti banyak bukaan. Kemudian
Ini per tahun ya, makin gede, dan kemudian 2018 masih besar ya. Nah, ada penyusutan. Nah, ketika penyusutan ini sudah kita lihat ini menjadi rawa. Tapi yang lain mulai terbuka lagi. Ada bukaan-bukaan. Karena ini adalah resolusinya adalah resolusi sedang, karena satu titik itu berubah, itu luasannya adalah 900 meter persegi. Karena ini menggunakan satelit Landsat ya. Saya pasti menggunakan gratisan ya, kalau ada yang membantu ya saya pasti gunakan resolusi yang tinggi ya. Nah, ini saya gunakan resolusi yang sedang saja. Jadi ini saja kita bisa baca kalau titik berubah, satu titik berubah 900 meter persegi. Kalau titiknya banyak, kalikan itu sekaligus berapa yang berubah. Nah, jadi di sini memang sebagian besar yang terlihat di di 5 tahun itu daerah sini banyak yang dibuka. Ketika sudah dibuka, ya mungkin untuk ladang berpindah dan sebagainya. Itu kebutuhan untuk pertanian dan sebagainya. Kemudian ditinggal. Nah, ditinggal itu menjadi genangan. Nah, padahal bukaan-bukaan itu juga cukup banyak nantinya. Nah, ini yang lain yang lebih mudah dilihat lagi ya. Kita perhatikan merah dan putih saja. Di sini ini build up areanya atau yang terbangun ya. Di sini kan akan masuk nih Samarinda, Balikpapan masuk nih. Yang nanti di area itu kan masuk wilayah IKN. Kalau kita lihat di tahun 2015 seperti ini, kemudian putih-putihnya juga dilihat ini. Paralel ini adalah kawasan-kawasan yang terbuka. Nah, itu nambah ini ya. Kemudian 2016 itu makin banyak lagi kebuka. Nah, jadi ini kebukaan-bukaan itu makin banyak ya. Nah, 18 itu masih stabil. Nah, ini akhirnya menjadi kawasan-kawasan terbangun. Nah, kita bayangkan bahwa ini saja 5 tahun belum ada trigger yang besar. Nanti ini bakal ada trigger yang besar nih. IKN gitu maksudnya. Nah, ketika trigger yang besar itu, nanti itu pertanyaannya Pak Wahidin yang kemarin itu ya. Wah, gimana itu kawasan penyangga ini? Karena ini masuk semua nih. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana cara menanganinya. Kurang lebih begitu. Ya ini kalau kita lihat secara tahunan yang di ujung tadi air itu ya. Ini kan kawasan-kawasan terbukanya nih. Jadi yang dimaksud itu setelah dibuka mungkin untuk pertanian, setelah itu ditinggal, ini cukup besar ini ya. Nah, kalau ketika sudah ditinggal jadi tempat perairan, kan hujan seterusnya itu. Nah, itu yang terbuka begitu. Nah, ini setelah ya sudah ditinggal agak lama, dia menyusut dan itu menjadi rawa, nah, seperti ini. Ini kondisi perairannya. Nah, saya memberikan contoh-contoh kasus yang menjadi fenomena di kota-kota, terutama karena saya di Jawa ya saya perhatikan yang di Jawa. Ada beberapa tempat yang tentunya ini menjadi yang kita kenal seperti di Surabaya. Nah, ini ya, misalnya ini saya menggunakan remote sensing atau pengindaan jauh dan tentunya ini membaca suhu ya permukaan. Ini yang yang ya saya seperti biasa menggunakan ini supaya mudah ya, supaya kita satu pemikiran bahwa lahan terbangun bertambah, vegetasi berkurang, ini dampaknya adalah permukaan suhu meningkat, suhunya udara kota itu. Nah, ini saya skip saja. Nah, ini di tahun 94 ini masih lumayan merahnya. Ketika 2002 hijauan mulai berkurang, suhunya makin banyak ini. Coba kita cek lagi ya. Ini perubahan tutupan lahan yang bertambah. Maaf, ini saya keburu mau skip saja. Ini kawasan-kawasan yang masih terjadi masih terjadi ada hijaunya, ini mulai hilang dan menjadi kawasan industri. Industrinya makin tambah besar, tambah luas. Ini secara angka ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan suhu itu betul meningkat. Kalau berkisar di orange ya di sekitar tahun 94 itu maksimal itu masih mencapai suhu paling enggak 28-29. Tapi ketika sudah di tahun 2002 tidak muncul lagi yang orange ini, maka suhu sudah tinggi. Ini kan hijauannya sudah habis nih. Apakah bisa diganti hijauan yang rendah? Nggak bisa. Hijauannya itu karena begini, hijauan itu ada kandungan yang mampu menyerap radiasi matahari. Ketika daun itu memiliki kepekatan yang tinggi, dia memiliki klorofil yang bagus ya, dia pekat gitu. Dia secara remote sensing bisa dibaca itu nilai NDVI. Nilai NDVI itu adalah
normal difference indeksnya dari vegetasi. Jadi nilai indeks vegetasi, ketika nilai indeks vegetasinya tinggi, dia mampu menyerap suhu panas yang meredam ya, menyerap atau meredam suhu panas itu. Bahkan kemampuan itu juga untuk bisa mengikat CO2, mengganti CO2. Pak Wahid, mohon maaf, masih tinggal 1 menit lagi. Wah, 1 menit sudah, lagi. skip. Skip. Ya, ini contoh-contoh yang lain juga demikian ya. Jadi ini terjadi di Sidoarjo juga demikian ya. Nah, ini juga Sidoarjo, awalnya demikian, tutupan lahan itu berubah ya. Nah, ini banyak begitu dan suhu mulai sebaran ini mulai muncul. Nah, ini yang kita kenal dengan Lapindo ya, merah sekali karena suhunya sangat panas. Ya, saya kira itu saja. Pasti itu akan mengganggu tingkat kenyamanan tinggal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid atas pemaparannya mengenai perspektif dari data existing IKN dari penginderaan jauh. Nah, ternyata memang perlu sekali dicermati ini bahwa adanya bukaan atau tutupan lahan itu sangat mempengaruhi kenyamanan dan tentunya berpengaruh dengan perubahan iklim yang terkait dengan perubahan iklim masa ini. Nah, untuk itu coba kita tanya tanggapan dari Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan. Bapak Razik sebagai narasumber pertama, mohon dapat memberikan tanggapannya bagaimana Pak Razik? Ini tadi dari pemaparan Pak Wahid tadi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Irina. Jadi mungkin begini, kehidupan itu memang manusia itu peringkatnya paling atas manusia. Jadi seluruh bumi ini memang disediakan oleh manusia. Karenanya ada pemikiran antroposentris ya, bahwa kehidupan itu berpusat pada manusia. Dan salah satu kegiatan manusia adalah hidup di dalam lingkungannya gitu. Maka bagaimanapun juga secara niscaya manusia akan merambah bumi. Ini kalau dilihat metodenya Sorenson itu, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini. Nah, seperti yang dipaparkan Pak Wahid tadi, itu sebetulnya adalah satu keniscayaan. Gitu. Tinggal bagaimana manusia itu memperhitungkan itu semua. Gitu. Bagaimana semua itu dikelola dan dikendalikan. Ini yang paling penting, poin yang paling penting pesan dari Pak Wahid tadi. Karenanya topik kali ini adalah membahas tentang existing. Kondisinya saat ini seperti apa, direncanakan seperti apa, bagaimana cara merencanakannya, kira-kira dampaknya seperti apa. Tapi di titik awal secara makro dalam konteks bernegara, tadi seperti yang saya sampaikan, ada konstelasi ruang-ruang yang terjadi di Indonesia itu seperti ini. Konsep pembangunan yang diinginkan adalah bagaimana seluruh potensi yang ada itu dihimpun menjadi sebuah kekuatan bersama, yang tentunya didukung oleh sistem konektivitas. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan itu satu upaya. Melihat Jakarta sudah seperti itu sebagai megapolitan, daya dukungnya sudah sangat sesak, gitu, maka ada satu pemikiran untuk mencoba mencari cara baru bagaimana ibu kota itu ditempatkan di titik tengah, terutama Kalimantan Timur tadi. Seperti disampaikan tadi pembicara ketiga, ini bukan memindah sebetulnya, ini kembali ke pangkuan. Kami adalah negara pertama, Kutai gitu kan. Kemudian sumbangsi kami besar loh, gitu kan. Kelihatannya kan gitu. Ini kembali ke pangkuan. Nah, ini barangkali mungkin juga perlu diteliti. Kenapa kerajaan pertama itu ada di Kutai? Ada apa sebetulnya? Itu penting sebetulnya. Itu bagian dari bagaimana kita mempersepsikan manusia itu merambah bumi. Gitu. Ini satu hal ya. Seperti misalnya katakanlah di ini. Tanah Hijaz di Saudi Arabia. Mengapa manusia itu datang yang menjadi titik kumpul seluruh dunia itu di Masjidil Haram di Mekah? Gitu. Apa yang mendorong itu semua? Gitu. Apakah ini kejadian yang niscaya dari Tuhan atau ini ada keadaan yang semacam ya keniscayaan ya, nasib lah gitu ya. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri. Ini menarik sekali. Jadi saya kira yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak itu betul sekali gitu. Jadi karenanya memang ketika IKN ini pindah ke satu wilayah baru yang tadi luasannya sangat besar, tentu akan terjadi di situ akan menjerit kawasan. Dia akan mendorong pertumbuhan. Pertumbuhannya karena memang IKN sebagai titik pusat gitu. Maka ini juga harus diperhatikan. Jadi ini barangkali karenanya nanti ditindaklanjuti dengan perencanaan tata ruang secara nasional, kepulauan, kemudian provinsi,
kabupaten kota, sampai tingkat kecamatan yang kemudian nanti semua dipetakan dalam zona-zona. Jadi ada zoning map, gitu ya, peta penzonasiannya seperti apa, peruntukannya seperti apa, pengendaliannya bagaimana, dan juga ada zoning regulation-nya di situ. Itu yang perlu diperhatikan nanti dalam kerangka kita memotret kawasan yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya kembali, Sorenson itu mengatakan begitu, ketika manusia itu masuk di satu kawasan bumi, maka sejak itu sesungguhnya bumi telah mengalami perubahan. Tinggal bagaimana caranya kita mengatasi itu. Sekecil apapun yang kita intervensikan di dalam bentang alam kita, itu pasti akan memberikan dampak. Nah, dampak negatifnya dikendalikan sebaik mungkin. Kita tinggal bagaimana menata semua itu secara kajian ilmiah, kajian keilmuan, kajian teknologi dan sebagainya, sehingga semua itu tidak akan menjadi dampak yang negatif, tapi akan menjadi dampak positif. Jadi ini sebuah keniscayaan memang. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Razik atas tanggapannya. Jadi Pak Razik ini sangat berpikir positif ya. Kita meskipun sebagai manusia mempunyai pandangan antroposentris, dan juga tadi Pak Wahid telah mengingatkan akan bahayanya kalau manusia ini tidak memperhatikan lingkungan dengan bukti-bukti empiris bahwa ada perubahan penutupan lahan selama 5 tahun terakhir di kawasan IKN tersebut. Tentunya ini akan menjadi PR ya, PR bersama ini nantinya dalam pembangunan IKN ini benar-benar berlandaskan dari Sustainable Development Goals tadi. Nah, sebagai Kabupaten Penajam Pasir Utara, sebagai kawasan penyangga IKN, di mana ini adalah 30%-nya sudah menjadi bagian IKN, mungkin kita bisa tanyakan kepada Pak Wahidin Alauddin, MURP. Monggo Pak Wahidin, bagaimana tanggapan Bapak ini sebagai kabupaten penyangga IKN, Pak? Tadi berkaitan dengan perubahan tutupan lahan yang telah terjadi di kawasan IKN ini. Silakan Pak Wahidin, bisa mendengar kami Pak? Bisa Bu Irina. Terima kasih Bu Irina, Pak Wahid Hasim. Saya pikir nama kita ini mirip-mirip aja ini Pak. Pak, dengan pemaparannya Pak Wahid Hasim, saya meyakinkan saya bahwa Pak Wahid Hasim saya harus undang ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Data-data yang ditampilkan oleh Pak Wahid Hasim itu memang benar adanya, tetapi yang Bapak sorot itu agak kejauhan ke atas Pak. Itu sangat kejauhan ke atas. Kemudian yang kedua, betul yang Bapak katakan bahwa pasti akan terjadi urbanisasi, kemudian alih fungsi dan sebagainya Pak. Tetapi menurut saya pengamatan di lapangan dan ilmu PWK yang lebih Bapak berdua lebih banyak daripada saya, tapi saya lihat di lapangan itu kondisi realnya bahwa yang akan menjadi daerah pemukiman itu justru yang ada di Kota Balikpapan dengan Samarinda. Di Penajam mungkin barangkali beberapa objek vital yang ada di Penajam, terutama untuk bandara VVIP Pak, yang sangat berpengaruh nanti itu. Tapi dengan penjelasannya Pak Wahid Hasim, saya sangat meyakinkan bahwa apa yang akan terjadi untuk di luar kawasan ibu kota negara itu betul adanya. Informasi terakhir Pak Wahid Hasim, bahwa dengan adanya ibu kota negara ini, daerah sekitar atau daerah yang areal tambang yang ada di kawasan IKN justru lebih terpantau Pak dengan adanya IKN ini. Jadi jadi kalau kita birokrat itu rantai komandonya itu dengan rantai pemantauannya itu agak lebih pendek lagi Pak. Jadi sekarang sudah teridentifikasi ada beberapa usaha pertambangan yang ada di ibu kota negara, dan pasti akan dikontrolnya sangat ketat Pak, karena ini akan bertetangga dengan Istana Negara, dengan Bapak Presiden, Bapak Menteri yang akan mengontrol daerah-daerah sekitarnya. Pendapat saya yang secara ringkas bahwa dengan adanya ibu kota negara ini, bahwa
alih fungsi lahan yang tidak pas, itu pasti sangat terkontrol dengan adanya ibu kota negara ini. Jauh lebih bagus dibanding dengan pada saat kawasan ibu kota negara tidak ada di Penajam Pasir Utara atau di Kalimantan Timur ini. Baik. Jadi satu saat Pak Wahid Hasim, saya minta Bapak ke Penajam, dan Bapak tidak akan lagi naik speed yang Bapak bikin deg-degan itu, nggak ada lagi. Iya Pak. Nanti kami akan siapkan. Kami semua ikut ke sana ya Pak Wahidin ya. Kami semua juga ikut ke sana ya Pak. Terima kasih Pak Wahidin atas tanggapannya tadi ya. Jadi ternyata lebih terkontrol Bapak Ibu para pemirsa dengan adanya penetapan IKN tersebut. Baik, karena waktu sudah habis ini untuk segmen kedua kita perlu akhiri, tapi tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber bagaimana penutupan lahan, bagaimana pendekatan manusia, bagaimana perencanaan, dan akhirnya ternyata IKN itu membawa dampak positif dengan kontrol yang lebih baik kepada kawasan penyangganya. Baik, kita serahkan kembali ke Mbak Yuni. Ini maaf ini waktunya mepet ya. Sama Bu Irina. Baik, semoga nanti bukan Pak Wahid aja yang diajak ke IKN ya Bu ya, tapi UJTV juga diajak ya Bu. Oh diajak, UJTV diajak ya Pak. Oke. Ya. Jika semua lah. Siap. Ya, amin, Terima amin. kasih. Baik, terima kasih pemirsa UJTV. Tak terasa segmen 2 sudah harus kita akhiri. Tadi sudah diberikan pemaparan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdul Wahid Hasyim ya, terkait dengan data existing kawasan dari penginderaan jauh. Dan tentunya nanti di segmen ketiga kita akan sama-sama kembali sama-sama menyaksikan pemaparan dari Bapak Wahidin Alauddin MURP terkait dengan kawasan Penajam Pasir Utara sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. Dan sebelum itu kita akan menyaksikan kembali tayangan Pilots Band Angin Mamiri. Kita akan segera kembali setelah berikut ini. Ya, baik pemirsa UJTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program UJ Talk eksklusif Ibu Kota Negara atau UJ Talk eksklusif IKN yang biasa kita kenal. Dan tentunya pemirsa masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga tentunya Ibu Insinyur Irina Mildawani MT PhD yang berada di studio. Dan juga tentunya para narasumber yang luar biasa yang terhubung melalui platform Zoom. Baik pemirsa, tadi di segmen pertama dan kedua dibahas begitu menarik topik-topik yang luar biasa terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu potret existing kawasan sebagai ruang IKN. Luar biasa sekali. Dan di segmen ketiga ini kita akan sama-sama juga menyaksikan atau mendengarkan pemaparan dari narasumber yang luar biasa juga. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya saya serahkan ke Bu Irina. Bu Irina silakan. Ya, terima kasih Mbak Bu Irina, kalau tadi kita dengar dulu nih Bu, sebelum ke lagunya Bapak. Narasumber kita yang ketiga, itu luar biasa sekali ya Bu ya, lagu Angin Mamiri dari dari Makassar ya Bu ya. Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kebetulan salah satu narasumber kita juga dari Makassar ya Bu ya. Iya. Ada Pak Wahidin Alauddin, luar biasa MURP. sekali. Ya, Pak Wahidin, asli. semoga menikmati tadi ya tayangannya ya. Iya, terima kasih semoga sekali. Bu Irina. Ya, tadi saya juga sebenarnya punya memori tuh. Soalnya dulu waktu muda saya menari Angin Mamiri juga. Cuman belum tahu UJTV ya. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita kembali ke segmen ketiga dengan pemaparan Bapak Wahidin Alauddin MURP. Beliau sebagai staf khusus Bupati PLT Bupati Kabupaten dari Penajam Pasir Utara, dan beliau akan memaparkan mengenai kondisi existing Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai penyangga IKN ini. Bagaimana kesiapan Pemda di sana, kesiapan masyarakat untuk menerima kedatangan IKN ini, kepindahan IKN yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Silakan Pak Wahidin, Pak Wahidin Alauddin mendengar kami. Pak Wahidin, halo. Oke, halo. Oke, suara saya terdengar, Ibu Irina? Terdengar Pak, silakan. Langsung saja Pak pemaparannya. Iya. Ibu Irina dan Ibu Yuni atas kesempatan yang diberikan, Pak Dr. Rasik, Pak Dr. Wahid Hasyim, terima kasih
sudah menerima kami dalam diskusi yang sangat baik hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya slide ini pasti tidak sebagus bapak-bapak Pak Doktor yang Pak Wahid Hasyim dengan Pak Rasyik, tapi saya memberikan yang informasi yang update, tentu yang terbaik dari saya sebagai apresiasi saya kepada Universitas Gunadarma yang telah mengundang kami memaparkan beberapa pikiran. Pertama, saya menyebut bahwa relocation, jadi ini karena pemindahan ibu kota negara itu sebenarnya untuk dunia. Saya mohon izin Pak Rasyik, Pak Wahid, dari beberapa literatur yang kami baca bahwa saya berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara ini, saya mengamati dari beberapa kesempatan, istilahnya lini masanya, dan saya dapat bahwa inilah pemindahan ibu kota terbaik di abad ini, karena dilakukan dengan perencanaan yang sangat luar biasa. Makanya saya menyebut bahwa pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur, ke Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah untuk dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, slide kedua saya ini yang saya ingin menggambarkan, ini lampiran sebenarnya yang dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Jadi dari 256.000 hektar yang akan menjadi kawasan ibu kota negara, yang menjadi kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP itu sekitar 6.500 yang ada warna ini, dan ini adalah seluruhnya masuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian ada namanya rencana kawasan ibu kota negara yang 56 itu. Yang ini yang berwarna jingga. Kemudian rencana pengembangan perluasan ibu kota negara yang di sini yang kuning. Ini yang saya perlu perjelas kepada bapak-bapak. Datanya tadi Pak Wahid luar biasa. Yang di bawah ini adalah Kota Balikpapan. Ya, daerah yang atas ini adalah Kota Samarinda. Kemudian yang sekitar sini adalah daerah Kutai Kartanegara. Tetapi untuk daerah infrastruktur yang sudah tersedia itu ada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Mungkin barangkali saya punya pendapat Pak Wahid Hasyim bahwa urbanisasi yang akan terjadi itu lebih banyak tentu sesuai dengan teori pada daerah-daerah yang sudah mapan infrastrukturnya lebih awal. Kalau kita perhatikan bahwa sekitar sampai 3 jutaan penduduk yang akan datang ke di menempati ibu kota negara, dan saya pikir pendukung utamanya itu pasti eksisnya lebih dulu ada di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Jadi kalau di Penajam itu yang seperti saya sebutkan tadi bahwa yang paling signifikan selain dengan adanya kawasan inti pusat pemerintahan adalah adanya bandara VVIP yang letaknya nanti sekitar sini Pak, yang ini nanti. Yang penjelasan yang kedua saya tentang ini yang saya sering sebut Pak. Jadi saya menyebutnya don't let behind Pak. Jadi kami berpendapat bahwa tentu pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden dan beberapa kementerian pasti sudah memikirkan bahwa adanya ibu kota negara ini tidak akan pernah meninggalkan daerah sekitarnya. Dan itu yang apa yang terjadi di Jakarta mungkin barangkali tidak akan terjadi di ibu kota negara ini. Karena di mana daerahnya betul-betul daerah yang luas, kemudian penduduknya tidak terlalu banyak, kemudian datang penduduk. Beda misalnya kita lihat, kita tahu bahwa bagaimana kalau ibu kota negara
Jakarta sekarang betul-betul tumbuh secara mandiri. Jadi daerah penyangga itu terutama adalah Penajam Pasir Utara, kemudian Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Di Kota Balikpapan ini sebenarnya tidak ada daerah yang masuk di kawasan ibu kota negara, tetapi dia menjadi penyangga utama untuk mobilitas penduduk dari luar ke kawasan ibu kota negara karena bandara di sana. Demikian pula halnya di Samarinda, itu nggak ada wilayahnya yang masuk ke wilayah kawasan ibu kota negara, tetapi infrastrukturnya yang ada di sana, misalnya bandara yang ada juga di Samarinda. Kemudian ke Kutai Kartanegara ini ada beberapa, ada satu kecamatan yang masuk ke kawasan ibu kota negara, tetapi itu di daerah pesisir, Pak. Kalau kita perhatikan itu daerah sekitar sini. Ini lebih banyak daerah yang dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau Balikpapan tidak ada sama sekali daerahnya yang masuk kawasan ibu kota negara, demikian pula halnya dengan Samarinda. Kemudian ini yang saya bincangkan sebelumnya ke Bapak-Bapak, bahwa ada 30% luas wilayah PPU itu menjadi wilayah ibu kota negara Nusantara. Kalau kita lihat datanya dari jumlah total luas daripada Kabupaten Penajam Pasir Utara 3.300 lebih ini, untuk Kecamatan Sepaku itu sekitar 1.100, Pak, 72. Jadi ada 37,17% itu yang menjadi wilayah ibu kota negara Nusantara. Ini dalam perspektif kewilayahan. Dalam segi penduduk, kita lihat datanya ini bahwa 37% jumlah penduduk PPU itu menjadi penduduk ibu kota negara Nusantara. Dari datanya ini kita bisa lihat bahwa dari 178.000 lebih penduduk PPU itu ada sekitar 36 ya. 36.000 yang menjadi penduduk ibu kota negara. Saya pikir ini yang menjadi pertimbangan utama bagaimana bahwa Penajam Pasir Utara itu jangan ditinggalkan dengan adanya ibu kota negara ini. Justru menjadi perhatian besar kepada pemerintah pusat. Yang ini yang poin-poin penting yang relasi IKN Nusantara dan daerah penyangga. Saya menyebut faktor pertama kegagalan ya, walaupun itu tanda kutip karena kegagalannya nggak direncanakan. Kegagalan Jakarta itu karena Jakarta tumbuh secara alami. Ya, jadi kita tidak mengharap bahwa ibu kota negara itu Jakarta itu bukan seperti daerah kosong kemudian datang orang, enggak. Sudah tumbuh ratusan tahun, kemudian dengan adanya proklamasi dan sebagainya akhirnya disebut sebagai ibu kota negara yang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Rasik sebelumnya. Jadi menurut saya ini Jakarta seperti itu karena tidak ada regulasi yang mengatur proses perkembangannya, dan hampir semua kota-kota di Indonesia tumbuh secara alami. Saya kutip beberapa komentar dari Pak Menteri Bappenas bahwa hampir semua kota-kota di Indonesia ini itu sebenarnya triggernya adalah para developer. Jadi ada penduduk di situ, kemudian developernya akan membangun beberapa kawasan-kawasan ekonomi dan sebagainya, akhirnya tumbuh menjadi satu kota. Ini yang pendapat pribadi kami, Pak. Kemudian yang kedua adalah bahwa tidak ada regulasi antara Jakarta dengan daerah penyangga pada semua regulasi tentang penetapan Jakarta sebagai ibu kota negara. Misalnya penetapan Presiden nomor 2 tahun 1961, Junto UU PNS nomor 2 tahun 1961, atau Undang-Undang nomor 11 tahun 1990, Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. Itu yang dan kami harap bahwa pemerintah pusat bahwa ini harus ada regulasinya, Pak. Turunan dari pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 itu harus ada regulasinya. Baik, gimana Bu Darina? Iya, waktunya mungkin sudah habis, Bapak. Mohon maaf, boleh kami minta tanggapan dari narasumber?
Oke, saya kembalikan Bu. Makasih. Mohon maaf Pak Wahidin, terima kasih atas paparannya tadi sangat mendetail ya bagaimana Penajam Pasir Utara tuh mempunyai peran yang sangat besar karena 30% wilayahnya masuk ke IKN, 30% penduduknya juga masuk menjadi penduduk IKN, dan tentunya ke depan Penajam Pasir Utara mengharapkan bahwa dalam pembangunan IKN dia tidak ditinggalkan sebagai penyangga utama. Dan tentunya kita sekarang akan menuju ke narsum pertama, Bapak Razik. Monggo Pak, ada tanggapan? Mungkin singkat saja Pak Razik. Dari paparan Pak Wahidin tadi, ada tanggapan dari Pak Razik? Mungkin? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya kira benar sekali ya. Tadi salah satu mungkin kata kunci yang saya amati, tadi disampaikan bahwa banyak kota-kota di Indonesia itu bukan banyak, hampir semuanya gitu ya, itu tinggalan penjajah Hindia Belanda gitu. Dan itu juga sebetulnya berangkat dari satu proses pertumbuhan kota yang inkremental ya, yang tidak terencana gitu. Nah karenanya sebetulnya dengan adanya rencana kembalinya, nih katanya istilah bukan pindah, kembalinya ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini sebetulnya satu Kalimantan Timur ini sebetulnya satu upaya yang sangat fenomenal gitu ya. Ini momentum untuk menunjukkan bagaimana kota itu dirancang dari awal. Ini satu upaya. Jadi sebetulnya ini sangat karenanya disampaikan bahwa ini akan menjadi benchmark bagi kota-kota lainnya untuk menjadi percontohan. Seluruh aspek coba dilihat. Karenanya judul topik sekarang ini sangat menarik dengan memotret sebetulnya. Motret data existingnya seperti apa, baik dalam skala makro kawasan dalam lingkup nasional sebagai sebuah negara kesatuan dan dalam lingkup sampai ke mikronya. Ini yang perlu kita semua pihak tentunya bekerja sama, seluruh stakeholder ini menjadikan momentum untuk bisa bagaimana Indonesia menunjukkan ke dunia. Nah, judulnya Pak Wahidin tadi ini ibu kota untuk dunia gitu. Jadi saya kira ini merupakan satu langkah yang luar biasa yang perlu seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat itu perlu antusiasme untuk mendukung ini dengan berbagai cara. Karena kembali lagi saya ingin menyatakan bahwa bagaimanapun sesungguhnya kehidupan ini itu adalah milik manusia. Manusia akan terus tumbuh dan berkembang, dia butuh ruang, mau tidak mau dia harus melakukan satu proses perubahan terhadap bagaimana ruang itu akan ditinggali. Kita jangan sampai ini motonya ini, apakah kita kembali kepada masa lalu dalam kondisi bahwa kita menerima apa adanya dari alam, seperti beberapa suku di Indonesia misalnya mengatakan, kami tidak ingin memanjangkan yang pendek, kami tidak ingin meninggikan yang rendah, dan kami tidak ingin meluaskan yang kecil atau mengecilkan yang luas. Itu artinya tidak berbuat apa-apa. Ya, karena bagaimanapun sesungguhnya manusia itu adalah perlu upaya pemeran manusia, utama ya, kehidupan. Gitu. Ya. Baik Pak Razik. Matur nuwun Pak Razik atas tanggapannya ya. Jadi kita perlu berpikir positif. Manusia memang akan selalu membutuhkan ruang, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang yang ada dengan pertimbangan konsideran terhadap alam yang menjadi penyangga kawasan IKN ini. Nah, selanjutnya mungkin ada tanggapan dari narasumber kedua, Pak Wahid. Monggo Pak Wahid. Bagaimana Pak Wahid tanggapan terhadap paparan dari Pak Wahidin tadi, Pak? Monggo Pak Wahid. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ini bisa didengar ya? Bisa Pak, monggo Pak. Oh bisa. Ya. Baik, terima kasih Bu Dina. Ya pertama diucapkan terima kasih terlebih dahulu ya, sudah diundang Pak Wahidin untuk main ke pasar, ke Penajam maksudnya. Ya, terima kasih. Kemudian saya juga tadi sudah memperoleh jawaban detail dari Pak Wahidin mengenai luasan-luasan yang sudah disampaikan. Inti pusatnya ternyata 6.500 hektar, IKN-nya 56.000 hektar dan seterusnya. Itu yang tadi saya tanyakan, begitu luasnya. Dan saya membaca karakter dari melalui citra. Itu kan yang daerah ujung itu atas utara itu kan itu sangat variatif, bergelombang dan seterusnya.
itu tentunya memang perlu penanganan konstruksi yang luar biasa, atau kalau cara arsitektural manfaatkan saja dengan baik gitu ya, jadi menjadi view konturnya yang ya Pak ya. indah. Ya. Iya, jadi kalau dari arsitektural itu memang malah itu potensi alam harus kita manfaatkan dengan baik, bukan dihilangkan, tapi dimanfaatkan dengan baik menjadi suatu identitas. Ya mungkin saya berpendapat kalau yang tadi berpendapat positif itu saya positif juga, cuman masalahnya kalau semuanya positif nanti biasa-biasa saja. Jadi saya saya negatif untuk positifnya lebih baik gitu. Untuk menjadi reminder ya Pak ya, menjadi reminder ya Pak. Iya, betul. Ya, karena seorang planner itu memang selalu harus ada pemikiran yang berbeda ya, pemikiran berbeda itu supaya lebih hati-hati sehingga ada persiapannya lebih baik. Kalau semuanya, misalnya saya seorang pengemudi ya, sopir, semuanya jalan lurus ya sudah digas terus, nggak ada beloknya, gimana itu kan ada tikungan, nah itu payah itu nanti. Nah jadi harus ada rambu-rambu Pak. Iya. Betul, nah makanya itu. Nah itu jadi kita memang harus ada persiapan yang matang untuk kemudian hasil planningnya itu karena dimanfaatkan oleh orang banyak. Apa yang kita siapkan nanti oleh Pak Wahidin itu yang akan disiapkan itu adalah menaruh gula itu otomatis semutnya pasti akan banyak yang akan datang. Nah itu adalah persiapan yang memang harus dipikirkan. Itu saja. Jadi tidak usah berat-berat. Saya mikirnya memang. Terima kasih Pak. Waktunya habis. Ya, terima kasih Pak Wahid. Memang ini kita terlalu singkat rasanya untuk bincang-bincang pada hari ini karena sangat menariknya topik kita ya Pak ya. Mungkin di waktu yang mendatang kita perlu ada lagi nih webinar yang khusus nih Pak. Jadi untuk menambah pemahaman kita, untuk memperdalam dari pemahaman kita mengenai potret kawasan existing dari penyangga IKN ini, dan juga tentunya bagaimana kita semua nih para stakeholder bisa mengikuti rambu-rambu para akademisi, mungkin para peneliti juga tentunya berbasis pada apa yang ada di lapangan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wahidin sebagai staf khusus dari kabupaten, dari Bupati, PLT Bupati Penajam Pasir Utara yang telah menyampaikan bahwa janganlah ditinggal itu ya penyangga kawasan IKN, karena sebenarnya pada hakikatnya ini kalau dilihat-lihat dari sejarahnya tadi ternyata jadi kembali ke ibu kota zaman dulu ini yang telah ada di Kerajaan Kutai ya di Kalimantan Timur. Jadi entah bagaimana ini kita kembali ke awal gitu. Jadi bukan tidak ada salah ternyata untuk memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, justru ternyata memperjelas kembalinya kita menurut secara historis dan tentunya juga berdasarkan dari pertimbangan ekonomi tadi, sumbangan dari pembangunan Kalimantan Timur terhadap nasional, dan juga adanya pertimbangan-pertimbangan dari segi sosiologi, geologi, kemudian dari industri, dan juga tadi dari berbagai zonasi yang telah dijelaskan oleh Pak Razik dan diperkuat oleh Pak Wahid, dan kita dikembalikan kepada perspektif existingnya oleh Pak Wahidin. Baik, para pemirsa, ternyata waktu sudah habis, ini kita terpaksa mengakhiri ya Mbak Yuni. Betul Bu Irina. Aduh, masih pengen terus nih. Masih Bu, karena topik yang kita sampaikan juga para narasumber begitu menarik ya Bu ya, untuk kita simak bersama, luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih dulu Bu kepada para narasumber. Terima kasih banyak Pak Dr. Insinyur Razik Hasan. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Abdul Wahid Hashim dan juga Bapak Wahidin Alauddin MURP. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, sudah mau memberikan banyak ilmu ya untuk kita semua, khususnya bagi pemirsa, untuk para pemirsa YGTV tentunya. Bu Irina, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Sama-sama Mbak Yuni. Sehat selalu Bu Irina ya. Sama-sama. Iya, semoga para narasumber kita juga sehat selalu di rumah, dan juga tentunya para pemirsa YGTV. Ya, jangan lupa minggu depan Mbak. Oh iya, tenang. Masih ada lagi yang Yuni ingatkan. Iya. Oke, baik pemirsa YGTV,
Tak terasa 90 menit ya kurang lebih UG Talk eksklusif IKN sudah menemani pemirsa. Semoga apa yang disampaikan tadi para narasumber bisa memberikan insight baru bagi kita semua, khususnya terkait dengan potret existing kawasan sebagai ruang IKN. Saya Sri Wahyuni dan juga Ibu Irina mewakili para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.